Dapatnya dari haram, bekal digunakan ke apa? Untuk narkoba. Karena katanya bekal itu banyak apa? Banyak yang itu pusing udah kepalanya, duit di rumah udah habis, tak ada lagi. Sementara dia udah pengen kali untuk konsumsi narkoba itu, terjadilah begal-begal itu. Mudah-mudahan kita, anak keturunan kita dijauhkan dari hal tersebut, insyaallah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk nafkah yang kita kasih itu dari mana kita dapat? Dapat dari yang haram, walaupun digunakan untuk ngasih makan anak istri, gawat itu. Sama seperti apa? Ngasih makan api neraka kepada anak istri. Makanya dahulu istri-istri, emak-emak dahulu sebelum suaminya keluar rumah, dia katakan, "Ya Aba Fulan, hei bapak anak-anak, kami ini bisa tahan kalau lapar, tapi kami tak tahan kalau kau kasih makan neraka." Maksudnya apa? Kalau kau tak dapat rezeki yang halal di luar, tak apa, pulang dengan tangan kosong. Kami akan sambut walaupun dari pintu belakang. Marah juga istri, kadang tak suami pulang tak buat begitu. Kami tahan kalau lapar gara-gara itu, tapi kami tidak akan tahan, tak sanggup kalau kau pulang karena tak dapat rezeki yang halal di luar rumah, kau cari meskipun haram, yang penting kau bisa nafkahi. Kami tidak akan sanggup, karena itu artinya kau suapkan neraka, api neraka keburukan. Nafkah Bapak Ibu, karena kewajiban seorang suami nafkah kepada istri. Siapa yang wajib dinafkahi? Yang pertama itu diri sendiri, Pak. Diri sendiri. Maka kata Rasul, "Ibda' bi nafsik, tsumma allati ta'ul." Kemudian baru keluarga, istri. Udah istri, kalau dia bisa lebih dari itu, anak yang mana diutamakan terlebih dahulu, itu yang dikasih nafkah anak yang kecil. Yang dikatakan anak itu yang masih belum balik. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, syarat wajibnya seorang menafkahi anaknya. Pertama, dia mampu. Jadi kalau tak sanggup menafkahi anak, cuma sanggup untuk nafkah diri sendiri, cuma bisa makan untuk diri sendiri, ya gitu. Oh, anak istrinya Ustaz, nanti ada dalam agama itu ketentuan sosialnya ada. Ada di sana itu kewajiban amir, pemerintah. Ada. Kita pun dalam undang-undang ada, Pak. Bukankah fakir, miskin dan anak terlantar dilindungi oleh negara? Jadi kalau ada fakir, miskin dan anak terlantar, sementara negara itu punya sumber daya, punya sumber keuangan, walaupun banyak yang habis di korupsi, nah itu tanggung jawab negara itu. Undang-undang mengamanatkan demikian. Fakir, miskin dan anak terlantar dilindungi oleh negara. Mana perlindungan negara untuk anak-anak terlantar itu? Mana dinas sosial itu untuk orang-orang gila di jalan itu, kasihannya luar biasa. Tapi bagaimana Pak? Kadang-kadang pejabat sosial, dana bantuan saja untuk orang tidak mampu, seperti yang sedang hangat ini, itu kondisikan. Nah, Bapak Ibu yang bermanfaat, anak itu syaratnya apa? Pertama, dia itu belum balik. Yang kedua itu apa? Yang kedua itu syaratnya, selain dia kecil, dia belum balik, yang berikutnya dia tidak mampu. Jadi kalau udah besar pun dia udah balik,
kecuali anaknya sudah balik, mampu berusaha, tapi kata orang tuanya, tak usah kau bekerja, kau sekolah saja, kau kuliah saja. Wajib orang tuanya terus menafkahi. Bahkan sekalipun anaknya udah umur 20-an, 30-an, kalau kata orang tuanya, kau kuliah saja, ayah ingin anak ayah itu sampai S3 dia kuliah. Oh, selama itu wajib. Kalau anaknya minta, ya aku mau nikah ya, wajib ayahnya menafkahi untuk nikahnya. Nah, Bapak Ibu yang orang tua, siapa itu nafkahi? Bukan anak. Tapi syarat wajib menafkahi ini apa? Qorobah. Satu qorobah, ada hubungan iman, seperti ayah dengan anak atau anak menafkahi ayahnya ketika ayah tidak sanggup. Jadi kalau yang bukan anak, tidak. Oh, kalau anak istri, Ustaz, anak istri itu anak tiri, Bapak Ibu. Anak tiri. Sebenarnya dari sisi hukum juga tidak wajib. Tidak. Bapak Ibu yang orang tua, contoh ada seorang wanita meninggal suaminya, ada anaknya masih kecil, disebut yatim. Yatim itu sebelum balik, kalau udah balik tidak yatim lagi namanya. Maka heran juga ada kakek-kakek, kalau begitu Ustaz, aku anak yatim juga Ustaz, udah lama ayahku meninggal. Yatim itu la yutma ba'da al-ihtilam. Kata Rasul, tidak ada lagi yatim istilahnya kalau sudah balik. Begitu meninggal anak yatim. Anak yatim siapa yang menafkahinya? Saudara ayah, wali, kakek. Kalau ada kakeknya, kakek. Pokoknya tanggung jawabnya pihak ayah. Kalau pihak ayah tak sanggup, kembali lagi ke negara. Fakir miskin dan anak terlantar, bahkan anak yatim, itu negara yang biayai. Cuma dianjurkan orang untuk apa? Mengasuh anak yatim. Ustaz, kalau ibunya sudah nikah lagi, mana tahu? Ini janda, walaupun janda muda. Kalau ibunya udah nikah lagi, memang ayah tirinya itu tidak wajib menafkahi, tapi disunatkan sangat. Sebab apa? Masa emaknya mau, anaknya tidak? Emaknya dinafkahi, wajib. Anaknya kan anak si istrinya juga, walaupun bukan dari darahnya. Jadi sangat dianjurkan untuk kemudian si orang tua tirinya ini, ayah tirinya ini juga menafkahi anak tirinya tersebut. Ustaz, kalau dia tak mau juga, rugilah dia, tak mau dekat-dekat dengan Rasulullah SAW. Ana wa kafilul yatim kahataini, kata Rasul, aku dan orang yang menyantuni, merawat, apalagi menafkahi anak yatim itu di surga seperti ini. Ya, maka kalau dia tak mau, tidak, tetap tanggung jawab nafkahnya itu adalah ayah dari anak yatim. Kalau sudah mati, kakeknya atau saudara dari ayahnya. Kalau mereka pun karena tidak sanggup, disinilah peran dari Baitul Mal, kas negara, pemerintah hadir untuk menafkahi anak yatim tersebut. Baik, nanti Pak kita sediakan waktu. Kalau ada pertanyaan kita padakan sampai di sini. Mudah-mudahan. Oh, sedikit lagi, ini penting. Sedikit lagi apa itu? Bahwa setiap orang itu akan ditanya. Ada yang tidak diminta dihisab, siapa itu? Pertama nabi-nabi. Yang kedua orang yang belum balik. Jadi kalau anak-anak mati dalam keadaan kecil, dia tidak dihisab. Karena hisab itu ada catatan amalnya, ada baiknya, ada buruknya, ada dosa, ada pahala. Anak-anak tidak ada. Makanya kalau anak-anak berbuat baik, siapa dapat pahalanya? Orang tua. Baik itu ajaran orang tuanya ataupun bukan, karena anak itu disebutkan itu adalah hasil dari jeripaya orang tuanya, buah dari orang tuanya. Tapi kalau yang dilakukan perbuatan buruk, belum tentu orang tua dapat
dosanya. Tengok, pertama, kalau orang tuanya sudah menjalankan tugasnya mengajarkan anaknya itu, maka orang tua tak dapat dosa. Tapi kalau orang tuanya tidak mengajarkan, meninggalkan tugasnya, dia dapat dosa. Bukan karena perbuatan si anak, bukan, tapi karena dia meninggalkan kewajibannya mengajari dan mendidik anaknya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Kemudian siapa lagi? Para syuhada. Para syuhada itu tidak dihisab kelak. Syuhada yang dimaksud adalah betul-betul wafat di medan jihad. Indonesia bukan wilayah untuk jihad, bukan, karena kita berdampingan dengan sesama warga walaupun berbeda agama. Jihad dalam artian sebenarnya. Nah, kemudian siapa lagi? Ada disuruhkan Rasul 70.000 dari umatku tidak akan dihisab masuk surga bila hisab wala adab. 70.000. Tapi sayang Bapak Ibu, ada sahabat datang kepada Rasul, ya Rasulullah, doakan aku supaya masuk yang 70.000. Apa kata Rasul? Sabaqaka ukada. Oh, udah habis kuotanya, udah habis. Jadi memang ada Bapak Ibu 70.000 dari sahabat Nabi, 70.000 dari umat Nabi Muhammad masuk surga tanpa hisab. Tapi kuota yang 70.000 itu udah habis. Bagaimana tidak? Ketika Rasulullah SAW wafat saja 124.000 sahabat yang tinggal. Apa? Sahabat 124.000. Alhamdulillah, setelah ucapan itu banyak sahabat minta-minta. Lalu kata Rasul, setiap 1.000 dari 70.000 itu membawa 70.000 lagi. Jadi kalau itu 70.000 plus 70 kali 1.000. Berapa 70 kali 1.000? Ya, bukan 70 kali 70.000. Setiap 1.000 bawa 70.000 lagi. Berarti 49. Segitulah Bapak Ibu itu. Tak bawa kalkulator ya. Jadi Bapak Ibu, nah, jangan-jangan kuota itu juga sudah habis, Pak. Bagaimana tidak? Sahabat tadi saya 124.000. Habis generasi sahabat, generasi tabi'in, habis tabi'in yang mereka ini dipastikan generasi yang terbaik. Karena Rasul katakan, khairul qarni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Dalam riwayat bahkan sampai 3 kali thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik masa abad itu abadku, Rasul sahabat. Setelah itu yang bertemu dengan sahabat tabi'in. Setelah itu dalam riwayat lain berarti tabi'in. Mereka itu lebih baik dari kita. Mereka itu lebih berhak mendapatkan yang 70.000. Jadi kalau begitu, kuota untuk masuk surga dengan hisab, kalau saya ditanya, hampir bisa dipastikan udah habis. Udah habis kuotanya. Nah, karena itu kita berharap satu saja. Apa itu? Masuk surga walaupun kita dihisab lebih dulu. Yang kedua, kalaupun kita dihisab dengan hisab yang ringan. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisab aku kelak pada hari kiamat dengan hisab yang ringan. Assalamualaikum.